Samburu bah. Teman-teman dari beberapa ini gue boleh ceritain seperti apa keseruannya pas lagi syuting dan ada hal-hal yang harus dilupakan nggak atau mungkin hal-hal yang lucu. Pas seruan di syuting di Anak Medan ini mungkin agak beda kalau syuting di Jakarta karena di Medan ini warganya pada antusias. Jadi ketika kita di lokasi syuting tuh semua udah pada berkerumun tuh di Medan tuh untuk kita nonton. Dan yang paling unik di Medan ini mungkin memang orangnya kalau belum tahu memang marah-marah, tapi kalau sudah tahu nggak marah. Jadi contohnya kita lagi ada berantem ada bapak-bapak masuk numpang alam. Itu nggak akan lupain tuh. Itu seru. Kalau untuk adegan misalnya kayak motornya itu sebenarnya modalnya gitu nggak sih jalan atau ya udah naik aja ya? Ya kalau untuk jalan kita ada buka tutup ya. Kita ngeblok. Ya kita ada ngeblok, tapi ya kayak balik lagi kayak yang gue bilang, warga Medan ini kalau belum tahu memang ada marah-marah, tapi setelah tahu baru mereka jadi kita ngeblok jalan, mereka udah ada apa ini? Mau ditutup jalan? Apa maksud kalian? Pas sudah waktu yang buka, ada syuting apa ya? Yuk kita dulu lagi pak. Jadi begitu. Jadi seru warga Medan ini unik. Dari karakter Bang Mayel sendiri kan tadi bilang katanya meredam premannya. Emang sebenarnya karakternya cara mendalami karakterisnya si Ucok ini kayak gimana sih Bang? Sebenarnya nggak terlalu jauh beda ya, cuman memang ada yang agak beda dari karakter fisik sama sifatnya Ucok. Ucok itu karakternya emosian hampir sama, makanya aku kadang-kadang takut meleset, tapi ada pembeda-pembedanya. Ucok ini berkawan setiap kawan. Kalau karakter yang sering dijalani itu adalah dimana dia berkawan tapi hatinya dengki. Jadi agak aku jaga-jaga itu biar gimana caranya biar nggak kelewatan aku dari acting. Bang Mayel sama Bang Ajil, gimana adegan yang naik motor atraksi? Kemarin Bang Ajil sempat cerita dia hampir dibikin mati katanya. Kalau Bang Mayel gimana Bang Mayel? Kenapa kepikiran atraksi? Aku udah cerita Bang. Gimana? Lu Bang, lu kenapa tiba-tiba ke samping atraksi motor gitu Bang? Itu sebenarnya nggak ada di scene. Itu Ada di scene. itu hanya ke kurang ajaran aku aja. Emang nggak aku kasih tahu Adil, ini lurus aja. Tapi pas di lokasi aku atraksi. Begitu aku lihat ke belakang, muka dia biru. Mas Tompo ya? Iya. Itu gila. Aku kan di belakangmu Jel. Iya kan? Kayak gini dia pegang motor. Udah takut, udah dia bawaannya, gue udah mikir kayak gue mati deh. Kali ini gue belum nikah tapi gue udah mati kayaknya. Karena emang itu awalnya biasa aja tuh lurus cuma Dia bilang sebelumnya aku bakal bawa belok-belok motor ini ya katanya gitu. Iya kan? Gue bilang kan, gue mau bawa gini-gini. Oke, aku bilang. Tapi jangan naik kong kali, gue bilang gitu. Jangan apa ya? Belok. Jangan terlalu nukik motornya gitu, jangan terlalu nukik. cornering. Iya, jangan terlalu cornering. Belok aja nggak apa-apa. Agak cornering tapi jangan terlalu turun. Emang iya. Tapi cuma sekali aja yang dia nggak turun, sisanya turun kali. Sisanya dengar kabar si Pukul kena aspal. Tapi puas Bang lihat Bang Ajil pucat gitu, mukanya biru. Puas sih, kapan lagi aku gituin aktor yang udah filmnya banyak kan. Jadi dia kelihatan Ajil aktingnya biru mukanya. Tapi setelah film ini kalian berempat masih sering kumpul-kumpul gitu, masih nongkrong-nongkrong bersahabat itu? Masih sering di luar reading juga kami sering ngumpul, terus di luar sehabis syuting juga kita kadang ngumpul untuk tetap menjalin silaturahmi. Mungkin apa namanya karakter aktor ini cukup wajar ya. Ada buat syuting supaya karakter aktor ini bisa tetap kuat gitu. Kita nongkrong di toilet berempat. Buka ya ke semuanya ya. Kan chemistry. Kan itu by coach juga kan. Awal-awal kita main Gak cuman itu sih sebenarnya pada dasarnya karena kita tahu ini tuh udah bukan pakai cara khusus ataupun ada treatment khusus yang dilakukan. Ya bisa ada yang tadi di toilet kita ngobrol apa segala macam saling membuka diri, tapi di satu sisi juga kita berempat sudah tahu gitu pastinya karakternya mau seperti apa, kita udah tahu hubungan antar karakter seperti apa, jadinya ya itu timbul sendiri aja. Ya udah karena kita sahabatnya berempat, kita biasain secara nggak langsung udah sama-sama mikir kalau ngumpul apa-apa ya berempat gitu aja, ngumpul aja tanpa harus kita bilang kita ngumpul tapi kita berempat doang, nggak mesti.
ya udah kita mau ngumpul, besok kita ngumpul udah siap. Sering sharing, sering ngobrol juga, dan terbuka. Awalnya kita terbuka sama masing-masing kalau untuk proyek ini saling sama-sama minta dibantu. Dan kita saling membuka, nanyain ke tiap teman, Jil, kayak aku tanya, Jil, aku apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Nah, teman semuanya alhamdulillah nggak bebas, ayo apa aja kita buat. Gitu. Dan kalau misalnya dari ada nggak sih aspek apa kita seperti yang Mile bilang pas pamit sama ibunya gitu. Pada dasarnya emang sebenarnya relation antara karakter serta diri sendiri kan pasti ada ya, nggak bisa kita pikirin setiap karakter pasti ada, tapi mungkin secara garis besarnya relation kalau dari gue pribadi sama Rafli itu ya jelas gue mirip dari segi sifat, mungkin ya gue nggak tahu juga, gue nggak bisa nilai diri gue kayak gimana, tapi jelas ketika memerankan Rafli itu bukan hal-hal yang harus gue kulik secara dalam, karena ketika gue ngeliat, gue baca skenario, gue udah langsung kebayang karakternya mau dibuatnya jadi kayak gimana, mau diarahinnya mau ke mana. Yang lain nggak? Udah cukup. Baik, terima kasih teman-teman media karena kita mau persiapan gala premier. Terima Thank kasih you. sudah Teman semua. teman semuanya, tolong diberitakan dengan baik ya teman-teman. Terima kasih.